Shalom adik-adik Komsel. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat online ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Walaupun kita masih online ya, kita tetap bersuka cita ya, karena Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat kita. Amin adik-adik. Amin ya. Pada kesempatan pagi hari ini kakak akan menyampaikan ya firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kasih, salah satu buah roh. Nah, kita akan lanjutkan adik-adik ya tentang buah roh. Kita akan membahas pada pagi hari ini yaitu sukacita. Nah, apa itu sukacita adik-adik? Nah, apakah pada waktu kita ditraktir teman-teman, kita bersukacita? Terus apa lagi? Atau pada waktu kita dibelikan sepeda sama papa, waduh seneng ya kita dibelikan sepeda. Atau kita diajak rekreasi sama orang tua ke pantai, wah tentunya kita seneng ya. Apa itu namanya sukacita? Nah, bisa jadi adik-adik, tapi ada sesuatu yang lebih lagi dari itu ya. Kita akan perhatikan adik-adik ya, bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nah, kita coba lihat slide berikut adik-adik ya. Jadi ada seorang rasul yang bernama Paulus dan temannya Silas di penjara adik-adik. Nah, coba kita lihat slide berikut ya. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Kakinya dibelenggu. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Wah, kasihan ya adik-adik. Padahal Paulus dan Silas bukan orang jahat. Tetapi Paulus dan Silas justru ingin mengabarkan kabar keselamatan supaya orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka malah dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi Paulus dan Silas di dalam penjara ngapain? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain yang di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Wah, mereka menjadi berkat ya. Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Mereka nggak nangis, mereka nggak bersungut-sungut adik-adik, mereka nggak ngomel. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, Tuhan menyelamatkan mereka. Mukjizat terjadi. Maka kepala penjara ketakutan. Dikira mereka semua pada kabur. Pak kepala penjara mau menyakiti dirinya sendiri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Wah, Paulus dan Silas juga para tawanan tidak melarikan diri. Mereka menjadi berkat di dalam penjara. Apa yang terjadi? Akhirnya kepala penjara bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kepala penjara dan keluarganya boleh dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah melihat slide adik-adik ya, bahwa Paulus dan Silas di penjara ya,
itu bukan karena kesalahannya, ya, tapi karena dia memberitakan Injil sukacita. Tetapi ditolak oleh orang Filipi sehingga dipenjara. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap bersukacita, dia tetap berdoa, dia tetap mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah mukjizat. Ya, belenggunya dilepaskan, ya, penjara itu tiba-tiba terjadi gempa bumi, ya, sehingga semua terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, ya, sampai akhirnya kepala penjara ingin membunuh diri karena merasa gagal, ya, menjaga seluruh tahanannya. Tetapi apa yang terjadi? Kepala penjara akhirnya bertobat, nah, dibaptis, memuliakan nama Tuhan, ada jiwa yang diselamatkan. Nah, itu adik-adik luar biasa, ya. Di balik sukacita yang Paulus dan Silas rasakan, ya, itu bisa menyelamatkan jiwa. Nah, adik-adik, coba kita baca firman Tuhan, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, begini bunyinya: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan menyuruh kita senantiasa bersukacita, ya. Lewat slide tadi, berarti namanya sukacita itu tidak dipengaruhi keadaan, adik-adik. Walaupun keadaannya lagi nggak enak, ya. Paulus di penjara, ya, sebelumnya dipukulin, adik-adik, didera, ya. Tapi dia tidak membenci, dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan, tetapi dia tetap bersukacita, bahkan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam penjara. Nah, adik-adik, itu luar biasa. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun, bukan pada saat kita senang aja, pada saat kita dapat berkat, kita dibelikan sepeda sama orang tua dan sebagainya, ya. Tetapi dalam keadaan kita sedih, mungkin kita dicaci maki oleh teman kita, mungkin kita dimarahi oleh orang tua, ya. Mungkin kita mengalami hal yang tidak enak, kesedihan dan sebagainya. Tetap kita bersukacita. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Bagaimana caranya adik-adik kita bisa tetap bersukacita? Nah, ya, kita kembali ingat firman Tuhan kakak yang dahulu. Sukacita adalah buah-buah roh, ya. Bagaimana caranya kita tetap bersukacita? Ada sukacita dalam hati kita. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita tetap memelihara hadirat Tuhan dalam hati kita. Jadi meskipun keadaannya nggak enak sekalipun, hati kita tetap bersukacita. Kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan lewat pujian penyembahan, lewat ucapan syukur, ya, ada hadirat Allah, ya, ada mukjizat seperti yang Paulus dan Silas rasakan. Mari adik-adik kita baca satu ayat lagi, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 4. Ya, kakak bacakan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita bersyukur, kita bersukacita, ya, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tegal itu janganlah bersungut-sungut, jangan bersedih, jangan mengeluh, loh kok begini Tuhan, COVID gak selesai-selesai. Ya, kita tetap berdoa buat COVID ini supaya cepat selesai. Tapi kalau belum, kita tetap bersyukur, ya, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin, adik-adik, ya. Jangan sampai seperti bangsa Israel, bersungut-sungut terus di padang gurun, sampai akhirnya mereka mati semuanya karena bersungut-sungut, adik-adik. Ya, kita tetap bersukacita, bergembira, memuji Tuhan dalam keadaan apapun, seperti Paulus dan Silas, adik-adik, ya. Dan ada mukjizat, apa yang diinginkan hati kita akan diberikan sama Tuhan. Amin, adik-adik, ya. Tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya.